warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama itu tentang aspek pendidikan. Karena VSB merancang agar rangka konseptual mengandung aspek kependidikan kepada pemakai atau education aspect, FSB memasukkan deskripsi, argumen, dan penalaran yang cukup rinci dalam uraian konsep. Secara deskripsi itu adalah tentang gambaran. Secara argumen itu menjelaskan atau meyakinkan seseorang untuk bisa mengerti tentang hal VSB atau memakai VSB. Secara penalaran kita akan menalarkan atau meyakinkan seorang tersebut. Di bidang akademik, rangka konseptual merupakan materi yang sangat berharga dalam pengajaran teori akuntansi yang mempunyai dampak dalam perbaikan dan kemajuan praktik. Pemahaman akuntansi melalui model seperti yang dijelaskan tadi akan membuat mahasiswa selalu mempunyai perspektif yang luas dan jangka panjang. Perspektif ini diperlukan agar mereka yang bergerak dalam profesi akuntansi akan selalu dapat memahami perkembangan baru dalam akuntansi. Baiklah, selanjutnya prinsip akuntansi berterima umum atau PABU adalah suatu rangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi atau yuridis, teoritis, dan praktis. Secara resmi ini telah diresmikan oleh badan atau wewenang yang berlaku. Secara teoritis telah dibentuk oleh badan atau pakar-pakar yang lain. Secara praktis telah disimpulkan atau dipaham atau dapat dimengerti oleh awam. Sebagai pedoman operasional, PABU akhirnya akan menjadi kriteria untuk menentukan apakah statement keuangan sebagai model laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara baik, benar, jujur, yang secara teknis disebut penyajian secara wajar. Hal ini telah disepakati oleh seluruh dunia, yaitu menggunakan model pelaporan keuangan dengan prinsip PABU ini. Selanjutnya yaitu hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PABU. Pertama itu tentang prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi semua konsep atau ketentuan, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia secara teoritis maupun praktis. Prinsip tersebut masih dalam gagasan akademik yang belum dipraktikkan. Hal ini dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badan penyusun standar atau yang berwenang untuk mencapai tujuan pelaporan lingkungan atau negara tertentu. Hal itu menjadi standar akuntansi. Standar akuntansi ini dipilih atas dasar rangka konseptual untuk sebagai pedoman di suatu negara tersebut. Ketentuan atau praktik yang tidak diatur dalam standar akuntansi termasuk peraturan badan autoritatif lain, kebiasaan, dan konvensi. Hal ini dipilih dan diterapkan oleh penyaji laporan keuangan sebagai sesuai dengan rangka konseptual dan tidak menyesatkan pemakai. Hal tersebut dinamakan sebagai praktik sehat. Praktik sehat itu tidak menyesatkan pemakai dan praktiknya itu secara teoritis sangatlah mudah untuk dipahami. Kedua pedoman tersebut menjadi suatu bentuk dalam prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat dengan PABU. Selanjutnya itu tentang perkembangan PABU. PABU ini ada 4 versi. Yang pertama APB. Hal ini menjelaskan PABU sebagai argumen. Sebenarnya merupakan sarana atau jembatan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dalam praktik akuntansi. Hal ini supaya orang tergiur atau percaya, mudah terpengaruh. Yang kedua versi Robin. Hal ini menjelaskan PABU sebagai pedoman. Diibaratkan sebagai rumah bertingkat dan Robin ini sebagai fondasi. Apabila fondasinya lemah, maka rumah tersebut tidak akan naik. Yang ketiga versi SAS No 69. Pada versi kepemerintahan, PABU menurut SAS No 69 ini semua kegiatan laporan keuangan yang bertanggung jawab adalah pemerintah sesuai dengan GASB yang bertanggung jawab menentukan semua PABU tersebut.
Yang selanjutnya yaitu rangka pedoman tentang apa. Yang pertama itu definisi. PABU memberikan batasan atau definisi berbagai elemen, pos, atau objek statement keuangan. Diistilahkan sebagai pos kas adalah uang tunai yang dapat dijadikan suatu objek pada situasi tertentu. Yang kedua yaitu pengukuran atau penilaian adalah menentukan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek. Jumlah rupiah ini dijadikan data dasar atas penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pengakuan ialah pencatatan suatu jumlah rupiah. Hal ini dapat diterima sebagai pencatatan atau malah sebaliknya. Yang terakhir, penyajian atau pengungkapan menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan. Diharapkan statement ditafsirkan secara benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya yaitu otoritas rangka konseptual. Secara teoritis, rangka konseptual seharusnya merupakan fondasi rangka pedoman PABU. Walaupun demikian, karena rangka konseptual umumnya disusun setelah banyak standar akuntansi yang diterbitkan, dalam versi PABU menetapkan rangka konseptual pada tingkat yang kurang autoritatif. Tujuannya adalah agar akuntan publik tidak begitu saja mengganti standar yang tidak sesuai dengan rangka konseptual. Hal ini telah disepakati secara umum karena apabila ada peraturan baru dalam laporan keuangan, maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum diputuskan. Selanjutnya yaitu fungsi auditor independen. Hal penting yang dapat digambarkan oleh struktur akuntansi adalah fungsi auditor independen atau akuntan publik dalam pelaporan keuangan. Karena pihak pemakai biasanya terpisah dengan pihak manajemen baik secara administratif maupun secara operasional. Keterpisahan kedua pihak ini menetapkan pemakai statement sebagai pihak luar yang tidak secara langsung ikut dalam proses penyediaan data dan penyusunan statement keuangan. Statement keuangan dianggap satu-satunya media komunikasi sehingga kesesuaian dengan PABU menjadi hal yang sangat penting. Peran auditor independen sangat diperlukan untuk mengaudit apakah statement keuangan benar-benar telah disajikan sesuai dengan PABU. Hasil pengauditan dituangkan oleh audit dalam bentuk laporan